Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Ayu Larasati dengan NPM 24782 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet Politeknik Negeri Lampung. Jadi dalam video kali ini mengenai paket research 2.5.3 yaitu Propagate a Default Route in OSPF version 2. Nah, jadi di PT Activity ini ada informasi seperti biasa mengenai addressing table dari setiap device yang ada di topologi ini. Nah, untuk topologi ini sendiri kurang lebih sama untuk di paket tracer sebelumnya di 2.4.11. Nah, untuk di sini, untuk objektifnya yang pertama itu, sebentar. Nah, yang pertama itu kita akan melakukan propagate a default route atau menyebarkan settingan default atau menyebarkan rute default. Nah, yang kedua barulah memverifikasi konektivitas. Nah, untuk background dari aktivitas kali ini kita akan mengkonfigurasi alamat IP, rute default alamat IP ke internet dan menyebarkan bahwa untuk rute default itu ke router OSPF lainnya. Kemudian kita akan memverifikasi uh, default rutenya itu. eh, Nah, untuk kita memverifikasi untuk rute defaultnya itu berada di downstream routing tables dan hostnya bisa mengakses web server di internet melalui internet. Nah, di sini langsung saja untuk instruksi yang pertama yaitu menyebarkan rute default. Untuk step yang pertama kita akan menguji konektivitas ke web server. Dari PC 1, PC 2, PC 3, kita akan mencoba ngeping ke alamat IP dari web server yaitu 64112. Kemudian di sini ada beberapa pertanyaan kan. Yang pertama itu apakah pingnya itu berhasil? Nah, lalu di sini juga kita akan mendapatkan pesan yang diterima. Jadi device mana yang mengalami masalah terkait ini ya. Di sini paling saya aja menguji salah satu PC untuk mencoba ngeping ke alamat IP dari server. Loh, alamat IP. Oh ya, bisa dilihat bahwa di sini untuk balasan dari ini destination host unreachable atau untuk hostnya ini untuk destinasi hostnya itu tidak tercapai ya. Bisa dilihat bahwa untuk dari PC 1 ke web server yang nyoba ngeping itu hasilnya request timeout atau tidak ada ping yang berhasil. Kemudian kita cek juga untuk PC 3 di sini coba ini PC. Nah, sama halnya dengan PC 3 mencoba ngeping ke web server di sini destination host unreachable. Coba kita ke PC 2. Nah, sama aja ya. Berarti untuk ketiga PC ini tidak dapat ngeping ke alamat IP dari web server. Nah, sini kita lanjut. eh Seharusnya di sini ada pesan ya terkait alamat IP mana yang tidak, PC mana yang bermasalah lah istilahnya. Coba, eh, ini coba kita lihat router ya.
Coba. Nah, seharusnya di sini itu untuk masalah terkait mana tadi? Nah, terkait pesan yang kita terima, device apa yang dipermasalahkan atau yang memiliki masalah dari pesan tersebut itu adalah device untuk eh, router 2 atau destination host reachable unreachable itu di router 2. Nah, lalu di sini pada bagian B kita akan meninjau routing table pada router 1, router 2, dan router 3. Eh, Nah, di sini kita tinjau terlebih dahulu. Jadi di sini kan ada pertanyaan juga, pernyataan apa yang terdapat dalam tabel routing yang diindikasikan bahwa ping tersebut ping ke web server akan gagal. Bisa dilihat untuk ini. Nah, itu tuh masalahnya adalah untuk pernyataannya adalah. Nah, untuk gateway dari last resort itu belum di set. Makanya di sini kenapa untuk PC1, PC2, PC3 itu nggak dapat mengeping ke web server dikarenakan ada masalah pada router 2 yang terhubung langsung ke internet dan web server. Nah, step kedua di sini kita akan mengkonfigurasi default route. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi sebuah default route di router 2. Jadi untuk mengkonfigurasi router 2 yang secara langsung dipasangkan ke internet itu di sini IP rootnya adalah 0. Ya, bisa dilihat sendiri ya di sini untuk perintahnya. Nah, di sini ada catatan, jadi router akan memberikan sebuah peringatan jika interface ini bukan koneksi yang point to point. Mungkin ini akan beri efek kepada performance. Nah, di sini kita bisa mengabaikan peringatannya ya. Jadi kita konfigurasi router 2 berdasarkan PT activity. Nah, ini udah bisa dilihat kan ini ada apa peringatan terkait pesan yang sebelumnya sudah diberitahu. Nah, untuk step yang ketiga, di sini kita akan menyebarkan rute di OSPF, mengkonfigurasi OSPF untuk menyebarkan default route di OSPF routing, atau kita akan mengupdate routing OSPF. Nah, untuk perintahnya ini bisa dilihat router OSPF 1, default information originate. Nah, Nah, di sini kita sudah mengkonfigurasi untuk menyebarkan default route di OSPF routing updates. Nah, yang step keempat, barulah kita meninjau kembali routing table pada router 1 dan router 3 dengan perintah berikut, yaitu show IP route. Di sini. Nah, ya inilah bisa dilihat sendiri ya. So, IP route, berarti ini oh ini.
Nah, gateway of last resort is 172.1632 ke network 0000. Nah, kemudian di part kedua kita akan memverifikasi apakah setiap PC kini bisa nge-ping ke alamat IP dari web server. Kita tunggu. Nah, bisa dilihat bahwa untuk PC 1 kini bisa mengeping ke alamat IP dari web server, dikarenakan kita sudah mengkonfigurasi untuk gateway di last resort, yaitu di router 2. Nah, mungkin hanya ini saja untuk video kali ini terkait propagate default route in OSPF version 2 atau menyebarkan default rute pada OSPF. Nah, mohon maaf bila ada salah kata atau kurang bisa dipahami. Saya akhiri, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.